Miris, sudah inkrah, sudah sah menang gugatan, tapi hakimnya masih minta jatah imbalan. Kamis 5 Februari 2026, KPK OTT pucuk pimpinan Pengadilan Negeri Depok, Iwayan Eka Mariharta selaku ketua, dan Bambang Setiawan wakilnya. Modusnya rapi, mereka bikin sistem satu pintu lewat seorang jurusita bernama Yohansyah untuk berkomunikasi ke pihak penggugat. Kita melihat gitu kan, memantau dan memonitor terkait dengan pergerakan para pihak-pihak dari PN Depok dan juga pihak-pihak dari PTKD ini. Yang pasti perkara ini berangkat dari laporan aduan masyarakat. Kita mundur ke September 2023. Saat itu, Palu Hakim PN Depok memenangkan gugatan PT Karabadikdaya, anak usaha Kementerian Keuangan melawan warga Tapos. Sebagai informasi, PT KD sejak 1989 ini bergerak di bidang properti dan penyedia lapangan golf eksklusif. Sejak putusan memenangkan gugatan itu, eksekusi pengosongan lahannya seperti digantung oleh PN Depok selama 2 tahun. Sampai akhirnya Januari 2025. PT KD ajukan permohonan untuk segera eksekusi pengosongan lahan yang masih ditempati tergugat warga Tapos. Di saat yang sama, bulan Februari, warga Tapos ternyata ajukan upaya peninjauan kembali atau PK. Nah, disinilah peran satu pintu dimainkan. Hakim Eka dan Bambang mengutus jurusita Yohansyah untuk menemui pihak PT KD, Berliana Trikusuma. Tujuannya, minta fee percepatan eksekusi sebesar 1 miliar rupiah. Tapi PT KD keberatan. Setelah lobi-lobi, angka turun menjadi 850 juta rupiah. Setelah sepakat, surat sakti eksekusi keluar 14 Januari 2026. Lahan langsung dieksekusi jurusita Yohansyah, yang juga kecipratan 20 juta. Sedangkan uang panas 850 jutanya berpindah tangan di lapangan golf Emerald Tapos. Dan di momen ini KPK udah ngintai langsung, sampai-sampai diwarnai adegan kejar-kejaran karena kehilangan jejak. Namun akhirnya OTT berhasil dilakukan. Ya, jadi ketika terjadi penyerahan itulah yang kemudian KPK melakukan tangkap tangan kepada para pihak yang terduga melakukan tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan transaksi suap tersebut. Dari operasi tangkap tangan KPK ini, 5 orang dijerat sebagai tersangka. Tapi kelihatannya masalah nggak berhenti di situ. Hakim Bambang terdeteksi PPATK diduga menerima gratifikasi sebesar 2,5 miliar rupiah. Modusnya disamarkan lewat setoran falas dari PT DMV. Lalu KPK juga menggeledah kantor dan rumah dinas Hakim Eka. Hasilnya ditemukan tabungan uang tunai sebesar 50.000 dolar Amerika. Melalui peristiwa tertangkap tangan ya, itu biasanya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi. Ya, apakah kemudian modus dan praktik-praktik suap ini juga terjadi untuk objek perkara lainnya, ya, termasuk juga nanti apakah kemudian ada bukti-bukti yang bisa menunjukkan untuk kemudian kita lakukan pengembangan. Publik soroti soal gaji dan tunjangan hakim yang baru akan dinaikkan. Tahun lalu, Presiden Prabowo menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan. Alasannya agar kesejahteraan naik, integritas terjaga. Gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Kemudian Januari 2026, pemerintah resmi menaikkan tunjangan hakim lewat PP nomor 42 tahun 2026 hingga 280%.
Besarannya disesuaikan dengan jabatan, antara 46,7 juta rupiah sampai 110,5 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, mengacu pada PP 94 tahun 2012, tunjangan bagi hakim tingkat banding tertinggi nilainya maksimal 40,2 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua Hakim Mahkamah Agung Soeharto tegaskan, dugaan suap Hakim PN Depok adalah pelanggaran serius dan tak bisa ditoleransi. Namun ia yakin proses suap berlangsung jauh sebelum kenaikan gaji dan fasilitas keuangan diberlakukan. Yang pertama, kami tentunya sangat menghormati proses hukum yang ada, dan tentunya kami juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena memang belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan namun demikian, hal itu semua tentunya menjadi juga bahan introspeksi bagi kami. Korupsi dan gratifikasi nyatanya tak cukup ditekan dengan kenaikan gaji, tapi harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan penegakan aturan. Hakim punya pengawas internal, badan pengawas di Mahkamah Agung, juga punya pengawas eksternal Komisi Yudisial. Tapi kita tahu bagaimana kemudian relasi pengawasan itu belum optimal gitu ya. Nah itu satu hal. Dan yang kedua, sebenarnya selain pengawasan, ini juga mungkin tidak hanya tadi di kehakiman ya, tetapi di seluruh aparat penegak hukum, yaitu soal kebiasaan yang mungkin sudah mengakar. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 turun 3 poin ke angka 34. Posisinya kini di peringkat 109 dari 180 negara. Jika kondisi ini terus berlanjut dan korupsi menjakiti lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, bayangkan seberapa jauh kita sudah tersesat dari cita-cita negara hukum.